Sisingamangaraja merupakan nama besar dalam sejarah Batak. Dia adalah tokoh pemersatu. Dinasti Sisingamangaraja dimulai sejak pertengahan tahun 1500-an, saat Raja Sisingamangaraja I yang lahir tahun 1515 mulai memerintah. Dia memang bukan raja pertama di sana. Pemerintahan masa sebelum itu dikenal dengan nama Bius. Satu Bius merupakan kumpulan sekitar 7 horja. Sedangkan satu horja terdiri dari 20 huta atau desa yang punya pimpinan sendiri. Ada Bius Toba, Patanebolon, Silindung, dan sebagainya. Dari 12 orang yang melanjutkan dinasti Sisingamangaraja, Singamangaraja 12 merupakan raja paling populer dan diangkat sebagai pahlawan nasional sejak 9 November 1961. Lukisan dirinya yang dibuat Agustin Sibarani, yang kemudian tercetak di uang Rp1.000 yang lama, merupakan satu-satunya potret diri Sisingamangaraja. Dia naik tahta pada tahun 1876, menggantikan ayahnya Singamangaraja XI yang bernama Empu Sohahuaon. Satu hal yang masih terus jadi bahan diskusi hingga hari ini, adalah agama yang dianut Sisingamangaraja XII. Banyak sejarawan, seperti Dada Meuraksa, Ahmad Mansur Suryanegara, dan Muhammad Said, yakin bahwa Sisingamangaraja XII itu seorang Muslim. Sekarang pertanyaannya, apakah masuk di logika akal sehat, kalau pejuang-pejuang Indonesia termasuk Sisingamangaraja XII itu sebagai orang Kristen Protestan, memerangi kerajaan Belanda yang sesama Protestan? Jawabannya, tidak manuk akal. Sebagian orang yakin, dia penganut kepercayaan lama yang dianut sebagian besar orang Batak. Mirip dengan dua agama besar dunia Islam dan Kristen, agama Batak hanya mengenal satu yang maha kuasa, Debata Mulajadi Nabolon, atau Empu Mulajadi Nabolon. Jarang-jarang dikemukakan oleh para sejarawan, karena merasa kurang relevan dengan predikat pahlawan nasional. Atau karena alasan-alasan lain, merasa kurang perlu membicarakannya. Kalau toh mau membicarakan tentang agama yang dianut oleh Sisingamangaraja XII, mereka lebih cenderung untuk mengakui bahwa Sisingamangaraja XII beragama Pelbagu. Pelbagu adalah semacam agama animisme yang mengenal pula pemujaan dewa. Satu hal yang sukar diterima bila Sisingamangaraja XII beragama animisme adalah, karena kalau kita perhatikan cap Sisingamangaraja XII bertuliskan huruf Arab. Huruf Arab itu digunakan untuk menuliskan bahasa Batak. Sedangkan aksara Bataknya menuliskan, Ahu Sahap Nituan Singamangaraja Mian Bakara. Artinya, inilah cap Tuan Singamangaraja yang bertahta di Bakara. Hijrah Nabi 1304. Dalam kerajaan-kerajaan yang Islamnya kuat pun, hanya menyebut hijrah tanpa kata Nabi. Sementara Sisingamangaraja menambahkan kata Nabi, boleh dibilang keislamannya lebih kental dibanding raja Islam lainnya. Hal ini memberikan gambaran tentang besarnya pengaruh ajaran Islam yang menjiwai diri Sisingamangaraja XII. Adapun huruf Batak yang masih pula diabadikan, adalah sama dengan tindakan Pangeran Diponegoro yang masih menggunakan huruf Jawa dalam menulis surat. Begitu pula kalau kita perhatikan bendera perangnya. Terlihat pengaruh Islam dalam gambar kelewang atau pedang, matahari, dan bulan. Pedang bercabang dua, seperti bendera kerajaan Arab Saudi, dan melambangkan pedang Zulfikar milik sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada gambar bintang bergerigi 8, yang melambangkan 4 Khulafaur Rasyidin dan 4 Imam Madzhab. Peninggalan bendera Sisingamangaraja XII yang berwarna merah putih, menurut sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara, keberadaan bendera ini merujuk pada hadits Imam Muslim dalam kitab Al-Fitan jilid ke-10, halaman 340. Nabi bersabda, sesungguhnya, Allah memperlihatkan kepadaku bumi timur dan baratnya. Dan Allah melimpahkan 2 perbendaharaan kepadaku, yaitu merah dan putih. Ketua MUI Sumatera Utara, Haji Mahmud Aziz Siregar berpendapat, sebenarnya, bendera dan stempel itu sudah mencirikan corak Islam dalam pemerintahan Sisingamangaraja XII. Pendapat Muhammad Said di dalam bukunya Sisingamangaraja XII, yang menyatakan kemungkinan benar bahwa Sisingamangaraja seorang Muslim, berdasar dari informasi pada tulisan Zendeling berkebangsaan Belanda, J.H. Meerwald, yang pernah menjadi guru di Narumonda dekat Porsea. Meerwald mendengar, Sisingamangaraja sudah memeluk Islam.
Akan lebih jelas bila kita ikuti keterangan beberapa majalah atau koran Belanda Algemene Handelsblad pada edisi 3 Juli 1907 yang memberitakan tentang agama yang dianut oleh si Singamangaraja 12. Kira-kira artinya seperti ini, menurut laporan dari penduduk setempat, sudahlah benar raja yang sekarang telah masuk Islam sekitar 5 tahun yang lalu. Tetapi dia tidak menjadi seorang Islamis yang fanatik, dan tidak memberikan tekanan apapun padanya untuk masuk Islam. Berita ini memberikan data kepada kita, bahwa si Singamangaraja 12 beragama Islam, sekaligus memberikan gambaran pula tentang pemahaman si Singamangaraja 12 terhadap surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk menganut agama, sungguh, telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Di majalah Rheinische Missionsgesellschaft tahun 1907 yang diterbitkan di Jerman menyatakan, bahwa si Singamangaraja, kendati kekuatan adi alamiah yang dikatakan ada padanya dapat jatuh, dan juga dengan beralihnya dia menjadi orang Islam, serta hubungannya dengan orang Aceh. Hubungan dengan Aceh ini terjadi ketika Belanda menyerang Tanah Batak pada tahun 1877. Karena lemah secara taktis, si Singamangaraja 12 menjalin hubungan dengan pasukan Aceh, dan dengan tokoh-tokoh pejuang Aceh beragama Islam untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukannya. Dia berangkat ke wilayah Gayo, Alas, Singkel, dan Pidi di Aceh, dan turut serta pula dalam latihan perang ke Umala. Pertukaran perwira pun dilakukan. Perwira terlatih Aceh, ikut dalam pasukan si Singamangaraja 12 untuk membantu strategi pemenangan perang, sementara perwira Batak terus dilatih di Aceh. Salah satunya adalah Guru Mengambat, yang merupakan seorang panglima perang si Singamangaraja 12. Guru Mengambat juga mendapat gelar Teungku Aceh. Informasi itu berdasarkan Courtverslag Residen L.C. Welsing pada 16 Agustus 1906. Dalam catatan itu disebutkan, seorang panglima si Singamangaraja 12 bernama Guru Mengambat dari Salak telah masuk Islam. Informasi ini diperoleh oleh Welsing dari Ompu Onggung dan Pertahan Batu. Keterangan lebih mendalam disampaikan Dada Meurasa dalam bukunya Sejarah Kebudayaan Suku-Suku di Sumatera Utara. Si Singamangaraja 12 sudah masuk Islam, dan disunatkan di Aceh waktu beliau datang ke Banda Aceh meminta bantuan senjata. Dalam buku itu Meurasa menyebutkan, keterangan itu berdasarkan pernyataan seorang sumber, Tuanku Hashim, yang mengutip pernyataan bibinya yang juga istri Panglima Polem, yang menyaksikan sendiri upacara tersebut di Aceh. Salah seorang akademisi di Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Dr. Al-Misri M.A., menyatakan apresiasi digagasnya napak tilas pahlawan nasional si Singamangaraja 12 hingga ke Gayo. Selain itu, dia menegaskan, jika si Singamangaraja 12 itu beragama Islam, dalam forum si Singamangaraja 12 di Pegasing Aceh Tengah Sabtu 24 Mei 2014. Al-Misri mengatakan, si Singamangaraja 12 pernah dihadiahi 2 buah rencong Aceh, yang kemudian kedua rencong itu menjadi lambang si Singamangaraja. Bukti lain, berupa foto yang diperoleh dari pihak yang mengaku keluarga si Singamangaraja 12, yang kini berada di Negeri Sembilan Malaysia. Foto yang berupa sebuah masjid yang didirikan oleh keluarga si Singamangaraja 12 di negeri jiran itu, di mana nampak di kubahnya gambar berbentuk rencong, yang merupakan lambang dari si Singamangaraja 12. Singamangaraja 12 sendiri, bernama Ompu Pulo Batu, lahir pada 18 Februari 1845, dan meninggal 7 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di Dairi, dengan sebuah peluru menembus dadanya. Menjelang nafas terakhir, akibat tembakan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel itu, dia tetap berucap, "Ahu si Singamangaraja." Ucapan itu identik dengan kegigihannya berjuang. Turut tertembak juga waktu itu 2 putranya Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. Sedangkan sisa keluarganya ditawan di Tarutung. Itulah akhir pertempuran melawan penjajahan Belanda di Tanah Batak sejak tahun 1877. Si Singamangaraja sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Makamnya baru dipindahkan ke Sopo Surung Balige seperti sekarang ini, sejak 17 Juni 1953.